Perkenalkan, saya Prisma Rizky Mardiani Putri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai DSS atau Decision Support System. Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu mampu membantu proses pengambilan keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Kedua, memiliki interface mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur, maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara andal. Yang kelima, memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada sebuah tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Terdapat 4 tahapan dalam sistem DSS. Yang pertama yaitu fase intelijensi, di mana DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Yang kedua, terdapat fase desain, di mana DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Yang ketiga, terdapat fase pilihan, di mana DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Dan yang keempat adalah fase implementasi. Fase ini merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. DSS memiliki 4 komponen penyusun. Untuk data manajemen merupakan komponen yang mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Sedangkan model manajemen yaitu manajemen modal yang melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lainnya. Untuk communication yaitu pengguna DSS yang dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Sedangkan knowledge management yaitu fungsi subsistem yang mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Berikut merupakan tujuan penggunaan dari Decision Support System, yang diantaranya adalah: yang pertama, memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua, mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu dapat mengatasi sebuah batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan suatu informasi. Kemudian terdapat jenis-jenis dari DSS. Yang pertama ada DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Yang kedua, terdapat DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Yaitu pada DSS jenis semi terstruktur, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan tersebut.
Yang ketiga adalah untuk keputusan bersifat tak terstruktur. Pada DSS ini dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Sekian dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.